Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suryapani bersama dengan teman-teman saya dari kelompok 2 akan membahas dan menganalisa situasi 2 sekolah dasar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi pada ruang kolaborasi modul 2.1. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terkait pentingnya pendidikan yang menuntun dan menghamba pada murid merupakan pijakan dasar kami dalam menganalisa ada atau tidaknya pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan terkait dengan solusi dari kebutuhan belajar murid. Serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru pada pembelajaran berdiferensiasi meliputi tentang tujuan pembelajaran, kemudian tanggapan atau respon dari kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk bekerja keras mencapai tujuan belajarnya, manajemen kelas, serta penilaian berkelanjutan. Berikut adalah skenario situasi 2 sekolah dasar di mana di dalamnya terdapat cerita Pak Darmawan yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Situasi ini yang akan kita analisa terkait dengan apa saja kebutuhan belajar murid beliau, kemudian bagaimana cara beliau mengetahui atau menentukan kebutuhan belajar muridnya, strategi apa saja yang beliau lakukan, dan penilaian apa saja yang telah diterapkan selama proses pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir. Hasil analisis kami yang pertama terkait kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan, yakni terkait dengan kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar, dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Terlihat bahwa Pak Darmawan menyiapkan kartu-kartu pertanyaan dan juga menyediakan buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Pak Darmawan menyiapkan teks bacaan tiap kelompok murid sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Pada aspek minat, jelas tergambar sebagai bagian dari kebutuhan belajar murid pada poin 9 sumber belajar yang disiapkan Pak Darmawan. Berdasarkan profil belajar murid juga sangat jelas terlihat coba dipenuhi oleh beliau, misalnya diberikan kebebasan penuh untuk memilih tugas mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini ditujukan agar murid Pak Darmawan merasa nyaman dalam mengikuti rangkaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Menjawab pertanyaan kedua, bagaimana cara Pak Darmawan menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, mengidentifikasi gaya belajar seperti gaya belajar visual, auditori, ataupun estetik. Yang kedua, melakukan penilaian awal seperti mengidentifikasi keterampilan membaca murid, dan terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. Lantas, strategi apa yang digunakan oleh Pak Darmawan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah diferensiasi konten. Beliau menyiapkan berbagai sumber belajar berdasar pada tingkat kesulitan. Yang kedua, diferensiasi proses. Terlihat sebelumnya Pak Darmawan telah menyiapkan berbagai aktivitas yang berbeda. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk yang dilakukan di akhir kegiatan. Ada 2 jenis penilaian yang dilakukan oleh Pak Darmawan yang sifatnya memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, yakni penilaian formatif dan penilaian sumatif. Pada penilaian formatif, beliau melakukan asesmen as learning dan asesmen for learning, dan terakhir pada penilaian sumatif beliau melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment. Kesimpulannya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Darmawan merupakan respon dirinya terhadap kebutuhan pembelajaran murid meliputi tujuan pembelajaran yang telah dirancang, strategi yang dilakukan, dan penilaian yang diterapkan. Inilah sudah hasil analisa kami yang kami tutup dengan untayan kata sebagai pengingat bagi kita semua bahwa kebutuhan belajar murid adalah tanggung jawab kita. Ayo kita penuhi. Mari terus berkarya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.